J, Pak Aan, siap. Saya belum jadi co-host, Pak. Udah, belum? Ya udah. Ampun, Mas Tata. Iya. Luar biasa semarak Hari Sumpah Pemuda ini. LPMP Jawa Timur walaupun sebagian besar di luar kantor, tapi tetap bisa mengambil bagian dalam upacara ini untuk memeriahkan dan memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93. Sudah ada 55 pegawai yang bergabung. Ini untuk petugas upacara Bapak Ibu, yang pertama sebagai MC yaitu Mbak Indra Salakori, kemudian pemimpin upacaranya Bapak Muhammad Rifai, pembina upacara Bapak Dr. Rizky SPD LPD, Kepala LPMP Jawa Timur, kemudian untuk pembaca undang-undang Bapak Oki Susandono, pembaca naskah Kongres Pemuda Bapak Agung Hariwibowo, kemudian untuk pembaca doa Bapak PRS Nurwidodo. Sedangkan nanti ketika kita menyanyikan lagu-lagu wajib nasional sesuai dengan pedoman upacara ini, nanti akan saya putarkan video yang saya ambil dari YouTube saja Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ada paduan suara, nggak perlu ada dirijen. Jadi kita akan dengar bersama dari video yang kita akan share bersama. Demikian juga dengan mengheningkan cipta. Jadi mengheningkan cipta nanti akan ada lagu mengheningkan cipta yang akan saya putarkan dari YouTube juga. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Waktu sudah jam 8 tepat, kita akan bersama-sama memulai upacara bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun. Ya, karena itu kami kembalikan kepada seluruh petugas yang telah ditunjuk untuk melaksanakan upacara secara virtual ini. Silakan kepada MC untuk memulai. Mohon izin Pak Rizky, sudah jam 8. Monggo silakan Pak Aan, Pak petugas. Upacara bendera virtual dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021 dimulai. Persiapan upacara. Duduk, siap, gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara bendera memperingati Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Penghormatan Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih. Hormat, gerak.
Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang penuh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seluruh Indonesia. Sudah, Pak. Jam 8 tit. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekarukun, Jong Islaminten, Jong Bataksbons, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia, mengeluarkan kebijakan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu
Amanat pembina upacara. Amanat istirahat di tempat. Gerak. Saya akan membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pemuda. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa masih memberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 yang jatuh pada hari ini, Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021. Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 ini mengambil tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh ini sesungguhnya diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa. Tetapi bagi pemuda menjadi penting karena di tangan pemudalah kita berharap Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi dan melangkah lebih maju untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial, suku, agama, ras, dan kultur menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan keluar batas-batas tembok kekinian dunia, memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif, serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan global demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik. Untuk itu, momentum Sumpah Pemuda yang kita peringati hari ini harus mampu menjadi perekat persatuan sebagai bangsa untuk bersama-sama bangkit melawan pandemi, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kokoh melalui kewirausahaan pemuda. Persatuan bangsa Indonesia sejak 93 tahun yang lalu ialah bukti bersatunya pemuda Indonesia. Tanpa persatuan pemuda, bangsa Indonesia tidak akan menikmati hari ini dengan keterbatasan media komunikasi, terbatasnya transportasi, dan media koneksi lainnya tidak mengurangi semangat pemuda dari Maluku sampai dengan Aceh berjumpa, merumuskan komitmen kebangsaan menuju kedaulatan, tanah air satu, bahasa satu, bangsa satu, Indonesia. Persatuan pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia hari ini dan tetap eksis bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Berbagai fasilitas mempersatukan pemuda ada di sekeliling kita semua. Ada media komunikasi yang tanpa batas, koneksi transportasi dari Sabang sampai Merauke, dan fasilitas lain yang mengindikasikan hilangnya sekat-sekat jarak antara anak bangsa. Di sisi yang lain, berbagai fasilitas tersebut seringkali menjadi fasilitas destruktif perpecahan anak bangsa. Seringkali media digital dijadikan fasilitas berkonflik, menebar kebencian, dan memupuk keretakan. Hadirin sekalian, 64,50 juta pemuda Indonesia atau 1/4 dari populasi penduduk Indonesia menjadi harapan besar kemajuan bangsa yang sudah di depan mata. Tetapi tanpa komitmen bersatu dan para pemuda untuk para bangsa, niscaya impian menjadi bangsa yang unggul tidak akan terwujud.
Pemuda sebagai agen perubahan, agent of change, ialah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dihindari. Pemuda Indonesia selalu menjadi penentu momen perjalanan bangsa Indonesia. Tahun 1968, pendirian Pergerakan Budi Utomo sebagai momen kesadaran kebangsaan dan embrio perkumpulan pemuda. Tahun 1926, Kongres Pemuda pertama. Tahun 1928, momentum Sumpah Pemuda untuk Persatuan Bangsa. Tahun 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tahun 1966, Tritura. Tahun 1998, Reformasi. Semua momentum tersebut ialah hasil karya, komitmen, dan dedikasi para pemuda Indonesia. Momentum-momentum bersejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia tersebut bisa dicapai dengan modal persatuan para pemuda di tengah berbagai keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Persatuan menjadi syarat mutlak sebuah loncatan perubahan dan menghadapi berbagai tantangan. Ke depan, tantangan bagi bangsa Indonesia khususnya bagi para pemuda tentunya tidak semakin ringan. Akan tetapi dengan komitmen bersatu dalam keragaman, menjadi modal sosial dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan bangsa ke depan. Hadirin sekalian, pandemi COVID-19 masih melanda bangsa Indonesia. Di belahan dunia termasuk Indonesia, tidak hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, kehidupan sosial masyarakat Indonesia, bahkan dampak yang luar biasa terhadap 29,12 juta penduduk usia kerja, di mana 2,56 juta penduduk menjadi pengangguran, menurut data BPS tahun 2021. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baik untuk menanggulangi wabah COVID-19 di bidang kesehatan maupun menanggulangi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi. Penanganan COVID-19 menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Pencapaian ini tentunya bukan saja kerja pemerintah sendiri, tetapi partisipasi seluruh lapisan masyarakat, terutama peran para relawan, ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan, dan juga kerja keras. Pencapaian penanganan COVID-19 ini menjadi segera bergerak tumbuh secara ekonomi, khususnya ekonomi yang mendorong kemandirian pemuda dalam mensejahterakan diri dan selanjutnya memberi dampak pada kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Terutama memulihkan kondisi ekonomi para pemuda sebagai segmen yang paling terdampak oleh situasi COVID-19 ini. Dalam upaya membangkitkan ekonomi pemuda, juga percepatan pemulihan situasi ekonomi nasional menyongsong Indonesia maju, pemerintah terus mendorong tumbuhnya wirausaha baru, wirausaha muda, baik dalam hal penumbuhan minat, pemberian bantuan wirausaha, termasuk wirausaha berbasis perguruan tinggi dan pesantren, sampai pada apresiasi wirausaha berprestasi. Upaya ini tentu tidak berdampak maksimal tanpa dukungan semua pihak, khususnya bersatunya niat dan ikhtiar para pemuda dalam turut serta membangun bangsa ini secara bersama-sama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pemuda. Jakarta, 28 Oktober tahun 2021, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, tertanda Dr. Zainuddin Amali, MSI. Hidup, siap, gerak. Menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Musisi
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dengan keluasaan rahmat-Mu, kami berhimpun untuk meneladani nilai mulia dalam sejarah Hari Sumpah Pemuda 1928. Saat para pemuda mengumandangkan ikrar persatuan ke seluruh penjuru tanah air Indonesia. Satu tonggak penting rangkaian kehendak-Mu menuju Indonesia merdeka, mewujudkan cita-cita sepanjang masa. Ya Allah yang Maha Penolong, kami bertekad nilai mulia keteladanan itu kami pegang dan ejawantahkan dalam upaya penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda yang menjadi spirit pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan minat berwirausaha yang bernuansa kepemimpinan dan kepeloporan yang bijaksana. Ya Allah yang Maha Menghimpun, erat satukan persaudaraan dalam keragaman kami, hingga menghasilkan kekuatan hebat untuk membangun kemaslahatan pemuda. Limpahkan kekuatan dan hikmah-Mu, agar perbedaan yang ada mampu kami rajut menjadi rangkaian indah kekuatan yang membangkitkan dari segala macam keterpurukan sesulit apapun. Bangkitkan ketangguhan kami dalam menempuh perjalanan menuju Indonesia yang kami impikan. Suatu saat ajal pasti menjemput kami. Perkenankan kami melihat generasi kami sebagai anak-anak bangsa yang sehat walafiat, bugar, beriman, bertakwa, berilmu, berbudi pekerti luhur, berdaya saing, dan mencintai tanah air. Mereka tangguh dan rela berkorban demi kejayaan bangsa dan negara. Mereka lebih suka memberi daripada meminta. Mereka menghormati pada guru, menjunjung tinggi jasa dan pengorbanan para pendahulu mereka. Mereka hidup dalam negeri yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Kami sangat yakin bahwa cita-cita dan perjuangan akan bisa kami wujudkan karena Engkau adalah sebaik-baik pelindung, penolong, pengabul doa-doa dan harapan kami. Wahai Tuhan kami, jika Engkau tolak permohonan kami, maka kepada siapa lagi kami harus memohon? Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Istirahat di tempat. Gerak. Baik Bapak Ibu, upacara bendera virtual telah kita ikuti bersama. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada Bapak Asarya Windaheri Haan. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur yang telah memimpin dan membina apel kita pada pagi hari ini dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun kepada seluruh petugas yang telah mengikuti dan Bapak Ibu pegawai LPMP Provinsi Jawa Timur. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi di dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita tetap sehat dan silakan Bapak Ibu untuk melanjutkan kembali aktivitas bekerja. Terima kasih Bapak, mohon izin. Terima kasih semuanya Bapak Ibu.